Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Esos, pangkat Penata Muda tingkat 1 3B, unit kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Penyelamatan Kabupaten Maros. Mulai bergabung di bidang Damkar tahun 2018 sebagai penyedia kebutuhan sarana prasarana pada bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Penyelamatan. Selanjutnya diangkat menjadi analis ahli pertama melalui invasing yang dilantik pada tanggal 1 September 2021. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan berkunjung ke pemilik perusahaan yang akan berkoordinasi mengenai alat proteksi kebakaran pada gedung menengah. Itu kami akan langsung menghadap ke pimpinan perusahaan tersebut. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, kami dari pemadam kebakaran Maros ingin mendeteksi atau memeriksa alat proteksi pemadam kebakaran yang ada di perusahaan Bapak. Mungkin Bapak ada waktu, kami ingin sedikit minta waktunya Pak. Silakan Pak, duduk untuk pemeriksaannya. Sebentar saya akan mencatat. Ini Pak, rencananya kami akan memeriksa peralatan proteksi kebakaran yang ada di perusahaan Bapak. Itu apa saja yang tersedia di perusahaan Bapak alat proteksi. Kalau yang kami punya di sini Pak, ada alat apar, Ya. ada hidran. Ya. Boleh nanti kami ke sana Pak untuk melihat letak dan fungsinya Pak. Siap Pak. Baiklah, kami akan menjelaskan sistem penggunaan atau pendemonstrasian hidran. Hidran adalah pemeriksaan secara visual di ruang pompa kebakaran. Itu meliputi pemeriksaan data spek pompa serta valve pompa kebakaran, pressure gauge, panel pompa pipa, pengisap pipa discharge, pipa header serta pipa penyalur. Langkah-langkah pengujian pompa kebakaran: 1. Memastikan gate valve pada instalasi perpindahan di ruang pompa dalam kondisi terbuka atau tertutup. Kemudian memastikan kondisi selektor dari panel pompa kebakaran cadangan dan dalam posisi off pada panel pompa joki, dan pada panel pompa kebakaran utama pada posisi auto. Selanjutnya menghubungi rekan melalui HT yang berada pada kondisi atau di posisi hidran untuk membuka titik hidran pada tempat atau titik tertentu, titik terlemah, titik tengah, dan titik terberat. Jadi yang disalurkan ke ke pressure pompa kebakaran yang terpasang. Selanjutnya pompa kebakaran akan bekerja secara otomatis. Lakukanlah pengecekan tekanan pada ujung nozzle dengan menggunakan atau mengaktifkan pitot atau alat ukur tekanan bar secara ke semua titik hidran yang telah diuji cobakan. Kemudian diselesaikan, kemudian diukur berapa
tekanan bar yang setelah di tes di pitot. Sistem alarm adalah melakukan pengecekan pada visual MCPA, memastikan ada yang terkendala dan sebagainya terkait titik panggil manual, bel alarm, alamat, alat penguji dan pengindra yang ada siap pakai atau belum sebelum kita uji. Mungkin pengujian tombol manual, selanjutnya komunikasi dengan lantai yang kita tuju dengan MCFA untuk memastikan alamat yang diuji apakah sesuai dengan lantai yang teraktivasi yang ada di MCPA dengan cara menekan tombol break glass. Selanjutnya komunikasi ke ruang MCFA apakah terbaca atau tidak. Cek juga bel alarm berbunyi dan lampu pengecekan menyala dengan jelas. Kemudian sprinkle. Langkah pada pengecekan sprinkle itu melakukan pengujian flow switch. Dipastikan pompa utama dan cadangan harus dalam kondisi mati dan pompa joki dalam kondisi standby auto. Sebelum melakukan pengetesan dengan cara membuka drain valve pada PCP, dikomunikasikan antara lantai yang diuji flow switch dengan pusat kontrol yang ada pada MCPA. Pengetesan flow switch dilakukan dengan cara drain valve pada petugas PCP searah pipa dengan yang dipastikan air mengalir. Setelah teraktivasi, lalu kemudian MCPA apakah lantai flow switch yang diuji sama dengan lantai yang teruji. Cek juga lampunya, perusak alarm, serta selesai pengetesan kembali drain valve dikembalikan pada posisi semula dan MCPA dimatikan, dinonaktifkan tombolnya. Begitu mungkin demikian penjelasan kami mengenai sistem hidran, sistem alarm dan sprinkle. Kami akan menyampaikan hasil dari tim bersama kami setelah melihat tentang kami memeriksa peralatan gedung, keselamatan dan alat proteksi kebakaran pada perusahaan Bapak. Kami berkesimpulan bersama tim bahwa perusahaan Bapak layak untuk diberikan rekomendasi tentang kelayakan beroperasi alat proteksi kebakaran. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami bersama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan ini kami dari Pemadam Kebakaran Maros akan memberikan penyuluhan tentang bahaya kebakaran di sekitaran kita, atau kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana pencegahan dini bahaya kebakaran. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat dari Pemadam Kebakaran Maros, jabatan analis ahli pertama. Ingin menerangkan tentang bahaya kebakaran. Di sini kita harus pahami dulu yang namanya proses terbentuknya kebakaran
kita harus kenali dulu yang namanya segitiga api. Segitiga api itu pertama, api itu yang ada unsur benda, ada oksigen dan ada api sendiri itu. Dan untuk memadamkan dari proses terbentuknya api itu harus kita putus salah satu dari ketiga unsur tersebut, entah itu dari unsur parangnya kah, entah unsur oksigennya kah, atau unsur apinya sendiri itu. Kemudian proses yang sering terjadi di rumah tangga itu adalah kebakaran di dapur, terutama kebakaran minyak. Mungkin itu jangan sekali-sekali minyak diberikan atau disiramkan air, karena akan menambah volume kebakaran tersebut, akan menambah terjadinya pembesaran api. Kemudian salah satu faktor juga yang terjadinya kebakaran pada bulan ini adalah bulan Ramadan, karena terjadi biasa korslet pada saat kita melaksanakan ibadah. Mungkin pada saat kita ingin tarawih kita lupa memadamkan kompor atau listrik. Maka dari itu pertama-tama kita harus perhatikan sebelum kita pergi ke masjid atau melaksanakan ibadah, hendaknya memperhatikan colokan atau kompor sebelum kita meninggalkan rumah. Kemudian juga hal yang penting yang harus kita lihat itu beban listrik di rumah. Jangan sampai colokan itu terlalu banyak yang akan menimbulkan korsleting yang bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian apabila terjadi kebakaran, bapak-bapak, ibu-ibu hendaknya menyimpan nomor-nomor penting pemadam kebakaran yang akan kami bagikan sebentar kepada ibu, bapak-bapak. Semoga nomor-nomor tersebut jangan sampai dihubungi lah, karena apabila dihubungi berarti akan terjadi musibah. Mungkin itu yang sedikit akan kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.